Dengan kesungguhan dan keyakinan hati dan mau berusaha, saya percaya semua itu akan mengantarkan saya pada impian-impian saya. Nama saya Diayu Puspita, usia 21 tahun, owner dari Diyupita Beauty. Saya masih seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dulunya, saya hanya seorang mahasiswa yang rutinitasnya kuliah dan berfoya-foya bersama teman di kampus. Awal saya memiliki motivasi untuk berbisnis karena sebuah seminar yang diadakan di kampus saya. Di sana saya banyak sekali menyerap beberapa motivasi dari Bapak Aditya Rikardio Permadi selaku pembicara yang saat ini menjadi guru bisnis dan kehidupan saya. Suatu ketika Bapak Richard mengajak saya untuk mengikuti seminar pengembangan diri yang disebut Yes I Can Seminar. Awalnya saya berkali-kali menolak ajakan beliau. Setelah saya mengikuti salah satu kegiatan dari Yes Community, yaitu berkonsultasi bersama dengan Bapak Chandra Putra Negara, saya memutuskan untuk mengikuti seminar Yes I Can. Dan setelah saya mengikuti seminar Yes I Can, dapat saya simpulkan disitulah titik perubahan kehidupan saya. Sepulang dari acara seminar, saya seperti terlahir kembali. Di perjalanan pulang, berkonsultasi dengan Bapak Richard tentang impian yang ingin membelikan mobil orang tua dalam waktu dekat. Kemudian Bapak Richard memberikan solusi terbaiknya dan saya mulai mengikuti langkah-langkahnya. Dari situlah awal terlahirnya bisnis kecantikan Diyupita Beauty. Awal terbentuknya tidak langsung memiliki banyak konsumen. Satu bulan saya memiliki hasil 200 dari Diyupita Beauty. Bulan kedua saya memiliki pendapatan 300.000. Terus saya geluti bisnis home facial ini. Walaupun konsumen banyak membutuhkan facial dan lokasinya jauh, tetap saya datangi. Dengan mengikuti saran dari Bapak Richard, saya disuruh memberikan hasil bulan pertama dan bulan kedua saya untuk ibu saya. Dan ketika saya melakukannya, dari situlah Tuhan memberikan dan membuka pintu rezeki untuk saya. Di bulan ketiga, income saya naik menjadi 9 juta dari Diyupita Beauty dan berangsur naik tiap bulannya. Dan di bulan keempat, saya berhasil mencapai apa yang saya impikan, suatu mobil untuk kedua orang tua saya. Saya berterima kasih kepada mentor saya dengan Yes Community telah mengubah kehidupan saya dari nobody menjadi somebody. Saya berharap lebih banyak orang lagi yang bisa mencapai impiannya bersama Yes Community. I'm the next billionaire, you are the next. See you in the top.
Halo, selamat sore semuanya. Salam hebat luar biasa ya. Oke, jadi sore hari ini ya kita tadi baru sama-sama ikutin webinar komunitas YES ya. Di akhir kita bisa dengarkan Bapak Chandra Putra Negara ya, sharing ya banyak hal. Nah, jadi itu tentang mendengar kata orang ya. Tadi Pak Chandra cerita sedikit mengenai kalau dengarkan dari kota A, kota B, kota C itu banyak orang yang memberikan masukan Bapak Ibu ya. Dan kalau kita dengarkan semua itu, ya ujung-ujungnya apa? Kita tidak ada perubahan Bapak Ibu ya, karena kita selalu berubah-ubah Bapak Ibu ya. Kita mengikuti omongan kata orang. Itu sesuatu yang kita pelajari dari sharing dari Bapak Chandra Putra Negara pada webinar pada sore hari ini. Nah, pada hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu ya, bahwa kenapa tadi sudah di-sharingkan sedikit bahwa banyak orang sukses yang ada di komunitas YES ya, tapi kenapa kok banyak orang yang masih belum yakin ya, mungkin belum mengerti sedalam apa ya komunitas YES itu seperti apa. Nah, ini mungkin sore hari ini kita akan lebih banyak sharing Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya sharingnya nggak sendirian Bapak Ibu ya, karena saya didampingi oleh 2 orang speaker juga ya. Dan ini dua-duanya dari luar kota semua Bapak Ibu ya. Satunya ada di Jakarta ya, satunya ada di Pasuruan Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan diri dulu, nama saya Kristianto Felix ya, saya dari Surabaya. Saya akan bantu Anda untuk sharing-sharing pada sore hari ini. Anda bisa tuliskan juga kalau ada pertanyaan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi Bapak Ibu ya. 17 orang sudah live, nanti sambil menyusul ya yang lainnya. Kita akan panggilkan speaker kita Bapak Ibu ya. Yang pertama ini yang dari Jakarta dulu Bapak Ibu ya. Nah, setahu saya beliau ini asalnya dari Jawa Tengah Bapak Ibu ya, dan beliau ini kalau saya nggak salah ingat sudah setahun lebih lah bergabung di komunitas YES ya. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu ya, pengalaman beliau itu dari awalnya mungkin ngerintis bisnis itu mungkin belum ada pengalaman sama sekali ya, sampai beliau punya omset penjualan itu bisa sampai 5 juta rupiah sebulan. Itu bagaimana itu prosesnya Bapak Ibu ya, dan bagaimana beliau juga sudah bisa intinya memainkan yang namanya marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan segala macam untuk mengembangkan bisnis beliau ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita panggil sama-sama Bapak Maniso. Halo, selamat sore Pak Maniso. Ya, halo Pak, selamat sore Pak Kris. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa ya Pak Maniso. Nanti ya kita sharing sama-sama. Nah, ini saya mau undang lagi satu speakernya biar kita bisa muncul semuanya ya. Oke, nah ini speaker kita yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah anak muda juga ya dari Pasuruan Bapak Ibu ya, dan beliau ini kurang lebih juga ya sekitar 2020 lah ya, 2020 akhirnya juga memutuskan bergabung ya bersama komunitas YES. Nggak sampai setahun Bapak Ibu ya, tapi beliau mau berproses Bapak Ibu ya, mau berproses ya, akhirnya mencapai prestasi juga ya Bapak Ibu ya, dalam bulan ini bisa mencapai omset juga sampai dengan 5 juta rupiah Bapak Ibu ya. Dan kita mau belajar sama-sama nih bagaimana proses beliau juga bisa membangun bisnisnya di komunitas YES. Nggak usah lama-lama lagi, kita sambut ya Bapak Dwiki Revaldi. Halo Pak Dwiki. Halo Pak, selamat sore, salam hebat luar biasa. Iya, ini dia ya. Speaker kita hari ini cowok-cowok semua Bapak Ibu ya. Dan ini orang-orang yang spesial saya datangkan adalah karena beliau bulan ini November bisa mencetak omset kurang lebih 5 juta rupiah Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak ngomong ngecap Bapak Ibu ya, tapi kita mau dengar aja langsung sharing dari Pak Maniso sama Pak Dwiki ini. Nah, boleh dikenalkan dulu ya asal kotanya, mungkin sudah berapa lama bergabung, terus dulu waktu ketemunya komunitas seperti apa, dan perjalanannya Pak Maniso sama Pak Dwiki ini bisa mencapai omset 5 juta rupiahan ini bagaimana prosesnya? Boleh dikira dari Pak Maniso dulu. Ya Pak Kris, salam hebat luar biasa. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Maniso. Saya asli orang Purworejo, Jateng. Ya. Nah, sekarang saya berada di Jakarta. Ya, saya seorang karyawan toko. Nah, saya sudah bergabung di komunitas YES ini sekitar kurang lebih 1 tahun ya, di bulan Oktober 2019. Nah, kalau untuk pengalaman ya di komunitas YES ini, tentu yang pertama itu mentor ya, karena dalam berwirausaha ini mentor itu sangat membantu sekali. Jadi kalau misalkan kita mendapat kendala, mendapat
mendapat rintangan itu kan mentor itu tempatnya untuk konsultasi. Nah kalau di era sekarang ini ada banyak macam ya, ada YouTube, ada Facebook, ada marketplace. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan bisnis di komunitas Yas ini. Itu saya mainnya itu di online ya, lebih banyaknya itu di online. Jadi kalau di offline itu mungkin mengenalkan produk, mengenalkan komunitas Yas ini hanya lewat teman-teman saja ya. Kalau untuk lebih luasnya itu saya lebih ke online. Ya, mungkin itu saja Pak Kris sharing dari saya. Yes, oke, terima kasih Pak Maniso ya. Nah, habis ini kita mau dengarkan sharing lagi dari Pak Dwiki ya, lebih dalamnya ya. Oke Pak Dwiki, boleh di-sharingkan pengalamannya? Iya Pak Kris, salam hebat luar biasa. Saya untuk awal gabung itu di bulan April dulu, hampir sekitar 6 bulan. Jadi saya untuk awal pertama itu Kakak Livors memasarkan kalung itu untuk kesehatan. Jadi untuk awal pertama itu ragu untuk memasarkan ya, karena mungkin produk kalung bisa menyembuhkan, dan setelah itu ada yang beli produk di saya, penyakit TBC bisa sembuh. Jadi dari itu saya optimis bisa untuk memasarkan produk dan mengembangkan produk-produk KK Indonesia yang lain. Jadi saya terus maju untuk memasarkan produk KK Indonesia, dari KK Livors ke Nates sampai ke produk-produk kesehatan lainnya untuk pengobatan orang yang sakit, Pak. Jadi untuk awal pertama yang saya lakukan dulu pas awal gabung itu, saya pertama pas ada corona, jadi ada lockdown, itu kan sangat menjadi kendala untuk di saya sendiri pribadi sebetulnya. Cuman untuk lockdown itu pertama itu saya bangun marketplace dulu. Jadi saya bangun toko Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan JDID. Jadi saya membangun itu pas ada kendala. Jadi kendalanya ada lockdown, jadi tidak bisa keluar untuk kemana-mana. Jadi saya memutuskan untuk bangun itu kan perlu waktu mungkin sekitar 2 minggu lebih untuk upload produk KK Indonesia ke Shopee dan lain-lain. Mungkin kita tidak bisa langsung mendapatkan pembeli langsung, tapi dalam tempo beberapa bulan kita dapat order dari konsumen langsung. Saya kemarin order dari Tokopedia, dari Shopee ada kemarin. Tapi untuk pemasarannya, untuk saya kemarin kalau KK Livors di offline, pemasaran langsung ke konsumen. Untuk closingnya, kebanyakan cara itu lebih efektif. Oke, ada lagi Pak Dwiki yang mau disampaikan? Cukup? Sudah cukup, Pak. Ya, oke. Jadi ini dua cara yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau Pak Maniso ini lebih banyak full di online ya. Kalau Pak Dwiki ini lebih banyak di offline-nya, walaupun ada juga dari marketplace ya. Nah, ini buat Bapak Ibu yang mungkin masih merintis membangun bisnis di KK Indonesia ataupun masih belum bergabung Bapak Ibu ya. Nah, kita nih pengen tahu nih dari pengembangan apa dari kepribadiannya kayak atau apa yang Anda dapatkan dari setelah bergabung nih Pak Maniso, terutama sudah 1 tahun nih. Apa yang Pak Maniso dapatkan ya dari segi mindset atau dari segi mental ya, dari dirinya tuh nggak pernah menjual sampai mungkin omset sampai jutaan, yang sekarang bisa mencapai omset seperti itu apa yang Pak Maniso dapatkan? Nah, mungkin Pak Dwiki juga boleh sharing lah. Mungkin Pak Dwiki juga latar belakangnya sebagai apa dulunya mungkin. Nah, ini kan merupakan hal baru ya mungkin ya untuk jualan di bidang kesehatan. Nah, nanti boleh di-sharingkan dari Pak Maniso dulu terlebih dahulu mungkin. Ya, oke Pak Kris. Saya dulunya itu lulusan sekolah teknik mesin ya, teknik otomotif di salah satu SMK di Purworejo, Jateng. Nah, kalau untuk mulai jualan itu memang awal-awal itu sangat ragu sekali ya, karena di sekolah pun jarang sekali untuk diajarkan untuk jualan.
Jadi setelah bertemu komunitas jazz ini, suruh jualan gitu, apa namanya, diajarkan jualan. Nah, jualannya itu produk, ada yang produk wanitanya ya, contohnya seperti Nates gitu kan. Nah, dari Nates itu saya mulai down, banyak apa namanya, cibiran lah dari teman-teman, banyak yang nggak suka, banyak yang ini itu. Awalnya itu saya down waktu awal-awal bergabung Pak Kris. Nah, saya kan sudah menonton channel YouTube-nya Pak Chandra Putra Negara SP30. Nah, dari situ saya sudah menonton ya 2 tahun. 2 tahun ke belakang itu saya sudah nonton channelnya SP30. Nah, setiap hari saya tonton terus channel SP30-nya itu. Alhasil konten-konten yang Pak Chandra berikan itu membangkitkan semangat saya lagi. Jadi untuk berjualan gitu udah ragu, tapi ragunya udah hampir habis. Nah, jadi jualan itu kan apa namanya, kita nggak bisa ya, apalagi nggak bisa ketemu langsung ke orang-orang kan, apalagi kemarin itu kan lagi lockdown ya. Nah, jadi saya manfaatkan online ya, jadi mulai dari Tokopedia ya, dari Facebook, Instagram itu saya full manfaatkan online. Nah, dari situ akhirnya produknya itu dibutuhkan terus, karena kan di KK Indonesia ini kan produknya kan ada vitamin, ada Nates ya, pembalut, jadi kan produk-produk kebutuhan, jadi memang sangat dibutuhkan gitu setiap bulannya. Apalagi lagi corona kayak gini kan, orang-orang kan apa namanya sangat butuh vitamin gitu untuk menjaga daya tahan tubuhnya gitu. Ya mungkin itu saja Pak Kris dari saya. Ya oke, Pak Maniso ya. Nah kita mau dengar nih ya dari Pak Dwiki. Nah ini mungkin boleh kasih masukan, mungkin dulu bidang bisnisnya berbeda, tapi kan ini masuk ke bidang bisnis yang baru. Nah itu waktu itu gimana penyesuaiannya? Boleh di-sharingkan Pak Dwiki? Iya. Ya, untuk dulunya saya itu bidangnya di seluler. Saya dulu bisnis itu distributor ya, Pak. Distributor aksesoris handphone. Jadi untuk tahun-tahun 2015 sampai 2019 saya menggeluti bidang itu, dan saya untuk di bidang aksesoris handphone untuk sementara ini saya off-kan karena ya dari segi keuntungan kan semakin banyak pesaing. Jadi saya kembali berpikir untuk berbisnis apa, dan saya diundang Pak Kris sebelumnya di seminar di Surabaya. Dulu kan ada penawaran bisnis. Nah, saya masuk ke sana dan produknya kebetulan produk kesehatan dan kecantikan. Jadi saya mau nggak mau harus belajar tentang produk itu, dan untuk menjalankannya kita harus 100% untuk menguasai produknya supaya bisa untuk menjelaskan ke konsumen. Jadi, untuk awal sih gitu, memang berat Pak. Tapi untuk awal emang kalau dunia marketing, kalau saya sebelumnya kan menggeluti di bidang itu, sampai dulu sekolah sampai jualan pernah juga saya. Jadi untuk pertama awal emang yang dipelajari emang produk Pak. Untuk pengetahuan produk lebih dikuasai, terus kita maju ke konsumen, banyak yang percaya dan banyak terjadi penjualan. Untuk produk kayak Indonesia emang untuk kualitasnya emang berkualitas dan bagus, dan banyak yang repeat order. Jadi kita mungkin awalnya itu kalah, soalnya kita kalah di iklan kan tidak ada. Jadi cuma produk ini udah masuk ke konsumen yang pakai, jadi banyak yang repeat order. Saya untuk menjalankan pertama awal gitu Pak. Jadi untuk kedepannya semoga tambah besar dan membuat kita sukses dan kaya dan bahagia Pak. Yes, luar biasa ya. Ya, jadi memang yang disampaikan Pak Maniso ya, itu dan juga Pak Dwiki itu memang benar Bapak ya. Bahwa bisnis kita di KK Indonesia ini ya memang tidak lepas dari yang namanya kita harus merintis Bapak Ibu ya. Merintis ini ya mulai dari yang namanya kita harus pahami benar pengetahuan produknya ya. Kita harus
benar-benar paham benar ini bagaimana cara presentasi yang baik ya, baik itu kita presentasi promosi di offline, meskipun kita promosinya juga dari online ya, Tokopedia mungkin dari Instagram, Facebook. Nah, itu kita harus kuasai benar, waktu kita bisa menjelaskan ke orang, Bapak Ibu ya. Waktu kita mungkin ditanyain ini harganya berapa, Anda harus paham benar bagaimana bisa memberikan promo yang baik untuk konsumen Anda ya. Dan itu sudah ada program bisnisnya, Bapak Ibu ya. Anda yang masih berpikir wah ini jalannya gimana segala macam, sudah ada video yang menjelaskan itu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda masih bingung kalau bagaimana cara memulainya, itu sudah ada arahan panduan pada saat Anda sudah memutuskan untuk bergabung. Nah, tinggal Anda tuh prosesnya, Bapak Ibu ya. Ada orang yang mungkin jalankan bisnis ini secara dropship, ada yang ingin jalankan secara offline ya. Nah, tapi kebanyakan sih orang-orang mungkin di awal takut, Bapak Ibu ya, takut punya barang stok atau jualan kalau nggak laku bagaimana. Nah, ini mungkin boleh di-sharingkan lah. Pernah nggak punya perasaan seperti itu untuk Pak Maniso sama Pak Dwiki untuk di awal tuh untuk merintis bisnis ini punya stok barang itu takut nggak? Nah, mungkin boleh di-share dari Pak Maniso terlebih dahulu. Iya, Pak Kris. Dulu itu awal-awal saya kan pernah stok ya, ambil pembalut nates ya. Nah, di pembalut nates itu saya benar-benar belum tahu pengetahuan produknya ya, manfaatnya bagaimana gitu ya Pak Kris. Nah, saya udah ambil stoknya nates itu, udah saya taruh di kamar. Tapi awalnya itu masih malu-malu nawarin ke temen cewek gitu kan, tapi kan belum menguasai full manfaat produknya gitu. Akhirnya ditolak dan itu membuat saya itu down, Pak Kris. Jadi terus rasanya udah kayak gak berdaya gitu. Jadi itu stok produk di nates itu hampir 2 bulanan, kurang lebih hampir 2 bulanan itu masih di kamar saya, belum laku gitu. Nah, saya waktu itu emang down sih, tapi saya cari-cari gitulah gimana caranya, cara jualannya, menguasai produknya, pengetahuannya. Karena kan konsumen langsung tanya ininya manfaatnya Pak Kris. Nah, lalu saya mainkan di konsinyasi ya ke apotek kecil atau toko-toko besar gitu. Juga sama di marketplace saya Pak Kris. Nah, alhasil di situ produknya memang sangat berkualitas karena 1 bulan yang mungkin laku 1-2 gitu kan, tapi bulan-bulan berikutnya itu meningkat. Jadi emang kalau udah cewek ya wanita gitu, kalau udah pakai nates itu pasti bulan depannya lagi pasti cari nates gitu Pak Kris. Iya, luar biasa ya sharingnya Pak Maniso ya. Jadi ya memang semua dimulai ya dari kita mungkin masih ngerintis itu masih bingung ya cara jualnya, sampai bisa ketemu 1, 2, 3 akhirnya setiap bulan malah repeat order. Nah, itu memang ya pengalaman saya seperti itu ya. Ya jadi memang harus memulainya memang sulit, tapi begitu sudah jalan, PD-nya sudah keluar dan akhirnya repeat order itu Anda kumpulkan dari makin banyak customer, bisnis Anda mulai bergerak berjalan seperti itu. Nah, mungkin boleh dapat sharing yang lain mungkin dari Pak Dwiki. Bagaimana dulu awalnya mungkin punya produk itu mungkin masih awalnya nyetok takut, atau sekarang bagaimana customernya mungkin sudah banyak ambil terus dari Pak Dwiki. Nah, boleh di-sharingkan. Sarkan itu di online di Facebook ya untuk awal itu. Jadi untuk startnya di nates di Facebook dan kemudian saya COD ke konsumen. Ada konsumen yang minat, jadi saya tawarkan produk nates ke konsumen, saya antar sampai rumahnya. Dan kemudian saya tanya ke orang tersebut, konsumen tersebut, dan saya mau edukasi masyarakatnya untuk produk nates. Jadi untuk awalnya sih saya gitu. Jadi saya edukasi di arisan di masyarakat ada untuk new normal kemarin kan sudah mulai ada arisan dimulai. Jadi saya langsung edukasi banyak masyarakat, sekitar ada 20 orang. Jadi langsung saya
presentasi di situ dan kemudian closing besar langsung. Jadi gitu Pak ceritanya Pak. Saya pertama kemarin untuk edukasi produk Nates. Dan selanjutnya akan terus gitu saya Pak. Untuk pasarkan produk Nates di kota-kota selanjutnya. Ya, jadi ini cowok-cowok ya, tapi jualannya spare part-nya perempuan ini ceritanya. Kalau kita ngomongin kalau mesin itu spare part ya Pak Maniso ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya, bukan masalah apanya ya, barangnya Bapak Ibu ya. Tapi ya bagaimana kita menguasai peluang bisnisnya ini dan kita mengerti cara pemasarannya dan bagaimana orang itu intinya mau coba pakai. Itu dulu aja. Nah, alhasil ya seperti Pak Maniso ini bisa punya pelanggan yang setiap bulannya cari lagi pembalutnya dan itu makin banyak bahkan ya kan. Ya awalnya harus kenalkan dulu Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak pernah kenalkan produknya, bagaimana bisa orang itu merasakan bahwa ini bagus. Nah, ini Pak Dwiki juga keren ini. Mungkin masuknya ke ibu-ibu PKK ya gitu ya. Apa bisa langsung banyak gitu ya, bener ya. Nah, ini pengalaman yang sudah pernah saya lakukan juga Bapak Ibu ya. Saya pernah masuk ke perkumpulan ibu-ibu PKK ya, presentasi ke perkumpulan di RT ini. Di ini saya juga pernah Bapak Ibu. Saya bawakan acara juga pernah di kampus. Wah, banyak Bapak Ibu ya. Jadi itu pernah saya alami semua Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana proses ini kalau Anda mau bangun konsisten. Ya memang kalau memang kita mainnya satu ke banyak orang itu closing kita kemungkinan besarnya lebih besar ya dibandingkan kalau kita cuman ketemu cuman satu persatu ya. Tapi kembali lagi kita di sini kalau bisa melihat potensinya yang kita bisa tawarkan produk apa-apa, Anda bisa sekali closing itu bahkan bisa sampai jutaan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, tergantung apa produknya. Nah, bagaimana Anda mendemokan atau mungkin memberikan bukti manfaatnya seperti apa. Nah, itu memang paling gampang kalau kita buktikan dengan yang namanya praktek atau demo Bapak Ibu ya. Seperti misalnya kalau kayak Kelavers ini ada demonya. Nah, kalau Anda mau jual cuma sekedar teori, Pak, ini bisa bantu untuk ini. Nah, itu teori Bapak Ibu. Nah, kita tuh kalau bisa memberikan langsung praktek action bahwa ini memang manfaatnya ada di badan tubuh kita. Nah, itu yang lebih masuk ke dalam konsumen Anda. Itu salah satu bentuk produk kita tuh gampang dipasarkan karena memberikan manfaat langsung ke badan konsumen. Nah, ini mungkin dari teman-teman ini belum ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini saya tanya lagi lah ke Pak Maniso sama Dwiki ya. Nah, ini saya ingin tanya deh. Saya ingin tanya yang tadi kan yang ini perjuangannya. Saya ingin tanya deh. Titik waktu itu yang membuat Pak Maniso sama Pak Dwiki mungkin merasa wah bisnis ini kok sulit ya. Bisnis ini apa istilahnya titik di mana waktu itu lagi down itu mungkin boleh diceritakan penyebabnya apa dan waktu itu titik baliknya bangkit kembali itu karena motivasi apa atau mungkin ya namanya pengusaha up and down itu pasti ya tapi yang Bapak Ibu. Nah ini mungkin boleh di-sharingkan Pak Maniso sama Pak Dwiki itu bisa bangkit lagi itu gimana? Dari Pak Maniso dulu. Iya Pak Kris. Awal-awal itu saya pertengahan ya waktu gabung di komunitas Yes ini itu memang down dari penolakan ya dari teman-teman. Maksudnya waktu pertama kali saya Pak Kris memperkenalkan produknya kan ke teman-teman sekitar gitu, ke teman kerja, teman sekolah gitu kan ada. Nah saya itu dapat banyak sekali Pak penolakan. Ya entah itu penolakan produk maupun penolakan bisnisnya. Dan di saat itu saya Pak, dan saya mulai agak ragu, agak tidak percaya. Saya sudah tidak punya kekuatan lagi lah untuk menjalankan bisnis ini. Nah karena channel YouTube-nya SB34 Chandra ini konten-konten motivasinya itu kan sangat banyak ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa tonton ya gitu. Nah itu yang membangkitkan semangat saya. Karena yang bikin down itu sebenarnya bukan dari luar ya. Kalau saya dulu itu memang pandangan saya ini masih negatif tentang bisnis ini. Setelah berjalannya waktu itu
pandangannya saya udah mulai berubah dari yang negatif ke positif. Ya tentunya dari channel YouTube SP30 Pak Chandra Putra Negara ini Pak Kris, dari mulai ditolak teman, dari mulai banyak tidak ada teman, bahkan teman kerja pun itu sama sekali tidak ada yang mendukung Pak Kris, sama sekali tidak percaya. Nah dari situ saya berusaha ya sekuat saya ya untuk membuktikan kepada teman-teman saya gitu. Alhasil apa namanya, waktu lockdown kemarin itu saya mulai mendapatkan banyak orderan ya. Itu bukan saya misalkan rajin-rajin posting nih di Facebook atau Instagram itu langsung dapat orderan produk, nah itu dari Nates atau dari kalung keke levers ya. Tapi itu udah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, udah kalau dibilang itu udah lebih dari 5 bulan. Saya pertama itu tidak percaya kalau posting produk itu ada orang yang lihat, ada yang beli. Itu saya sama sekali nggak percaya Pak Kris. Tapi ternyata itu produknya memang sudah sangat terkenal di kalangan orang-orang gitu. Jadi ya orang tinggal DM atau inbox ya waktu itu. Saya ingin beli produk keke lever, saya ingin beli produk Nates. Nah itu jangka waktunya itu sudah berserang 5 bulan teman-teman. Bukan 1 hari 2 hari posting itu langsung dapat orderan, itu enggak. Jadi memang perlu konsistensi yang sangat rajin ya kalau saya bilang Pak Kris. Ya, oke, thank you Pak Maniso ya sharingnya. Nah ini bisa lanjut nih ke masa-masa down-nya dari Pak Dwiki. Nah waktu itu mungkin ada fase apa sehingga Pak Dwiki juga akhirnya bangkit kembali. Nah itu boleh di-sharingkan lah, karena ini bidang yang baru kan, nggak boleh di-sharing. Ya, saya dulu pas awal pasarkan keke levers memang ada yang banyak penerimaan dan ada yang menolak. Jadi untuk yang menerima itu ketika banyak yang beli merasa positif dan enak. Dan kalau ada penolakan itu ya kita beberapa penolakan sih emang biasa kan, penolakan yang namanya bisnis ada penolakan itu biasa. Cuman untuk dulu saya pernah sih down itu ya hampir down. Cuman tapi saya tetap semangat untuk menjalankannya. Dan untuk yang downnya itu saya pas awal ada yang sakit stroke itu kan. Dulu pernah saya tawarkan produk kalung keke levers untuk stroke dan omega 3 itu ada yang sampai mengusir saya itu. Mungkin udah tidak masuk akal mungkin kan, karena kesehatan dan untuk stroke kita kasih keke levers dan produknya seperti kalung, alat kalung. Jadi itu pertama mengusir saya orangnya 3 bulan yang lalu, dan kemudian udah lupa saya, tapi tetap saya ya mungkin agak marah, tapi tetap saya tinggalkan nomor handphone saya. Jadi mungkin sekarang udah enggak minat lagi, mungkin ke depan bisa minat Pak. Jadi Bapak saya kasih nomor handphone itu untuk hubungi saya, mungkin ada perubahan pikiran atau dan lain-lain. Jadi saya tidak membalas memarahinya karena dan semacam mengusir gitu Pak. Jadi kemudian 3 bulan ke depan dia telepon saya dan ambil produknya, beli di saya juga untuk produk levers dan lanjut untuk omega 3 dan fish oilnya itu untuk istrinya yang sakit itu Pak. Jadi saya ya downnya di awal diusir tuh Pak. Jadi sekarang kan udah kembali ke saya lagi dan beli produk saya. Jadi saya tidak down dan tetap semangat menjalankannya Pak. Iya, terima kasih Pak Dwiki ya sharingnya. Nah, ini kebetulan ya waktu kita lagi sharing seperti itu ya. Ini baru aja nih saya mau sharing aja ya. Saya share screen aja nih, contohnya nih ya. Jadi saya langsung kasih ini aja Bapak Ibu ya. Ini barusan aja Tokopedia saya ini dapat orderan Bapak Ibu. Ini barusan aja. Ya ini buktinya apa? Produk keke ini gampang dipasarkan Bapak Ibu. Nah ini contohnya Super Green Food Bapak Ibu ya. Closingnya langsung bisa closing 3 botol ini. 3 botol ya 8.000 yang oke lah. Ini pembelinya apa di Surabaya ya, kota yang sama dengan saya. Nah ini barusan closing Bapak Ibu ya 15.36. Ya waktu acara ini mulai ya ini ada closing Bapak Ibu. Nah seperti itu ya. Jadi bisnis kita tuh mau dari Tokopedia bisa ya, mau dari Shopee bisa. Intinya apa?
intinya adalah kita tuh mau cari solusi Bapak Ibu. Bagaimana bisnis kita itu bisa jauh offline dan dari online. Nah ini Pak Maniso sama Pak Dwiki ini sudah membuktikan, mempraktekkan ya, bahwa sudah menjalankan bisnis ini secara offline dan online. Ini luar biasa. Jadi selalu cari cara bagaimana kita mengatasi konsumsi yang cuma offline ya, karena offline sekali lagi jangkauannya hanya sekitar kita aja. Nah kalau dari online ini contohnya tadi ya saya pernah dapat konsumen dari Surabaya lagi kan, ya atau lagi saya pernah dapat kirim ke Jayapura, pernah ya, saya pernah kirim ke Sulawesi ya, buku Badai Pasti Berlalu. Saya pernah kirim Bapak Ibu ya keluar kota, luar pulau ya, bahkan luar negeri Bapak Ibu. Nah, jadi ya itulah bisnis kayak Indonesia Bapak Ibu ya, bisnis komunitas. Kalau Anda tuh berpikir Pak, mungkin nggak sih saya jualan tuh sampai keluar kota bahkan ke luar negeri. Nah, kalau kami sangat mungkin Bapak Ibu ya, karena SB30 channelnya udah ditonton sama berbagai orang dari berbagai kalangan bahkan sampai ke luar negeri ya. Dan kalau Anda lihat ya, Pak Chandra Putra Negara makin eksis, Anda lihat terakhir videonya siang ini ya, beliau wawancara anak Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ya, Agus Bambang Yudhoyono ya. Tadi Susilo Bambang Yudhoyono kan Presiden ke-6 ya, itu AHY Bapak Ibu ya. Pak Agusnya langsung anaknya dari Pak SBY ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi sudah sampai ke ranah orang-orang penting Bapak Ibu ya. Jadi di mana orang-orang itu semakin kenal dengan SB30, semakin banyak orang yang mulai melirik Keke Indonesia, semakin melirik siapa Pak Chandra Putra Negara itu. Nah itu peluang yang sangat besar juga untuk perkembangan bisnis Anda. Karena apa? Sekali lagi kita bisnis kita bergerak juga dari perkembangan juga dari SB30 Bapak Ibu. Itu juga mempengaruhi sebanyak sedikitnya. Seperti Pak Maniso ini contohnya bisa bangkit juga karena pengaruh SB30. Pak Dwiki mungkin juga kenal komunitasnya dari SB30. Iya, benar lah itu Pak. Saya udah ngikuti lama SB30 mulai tahun 2015 dulu ya. Nah, Pak Chandra Putra Negara. Kemudian di kontak Pak Kris itu ada seminar itu. Ya, jadi pengalaman Pak Dwiki sama pengalaman Pak Maniso ini adalah masih sebagian orang yang kenal komunitas Keke Indonesia dari SB30. Masih banyak orang yang di luar sana itu yang belum kenal SB30. Atau mungkin tahu tapi belum tahu mengenai bisnisnya Pak Chandra Putra Negara. Nah, dan itu Anda punya peluang Bapak Ibu untuk ya ke depan Anda kenalkan komunitas Anda bisa bangun bisnis Anda tuh bermitra dengan lebih banyak orang lagi. Nah, karena apa? Ya karena sebagai contoh Pak Dwiki ini juga mengalami proses yang sama dari SB30. Nah, kalau nggak dari SB30 pun bisa. Ya, tapi sekali lagi kalau dari online paling gampang kenalkan Pak Chandra ya kan, kenalkan komunitas itu dari sana Bapak Ibu ya. Itu adalah cara kita juga bisa berkumpul seperti ini ya. Dan ini luar biasa, jangan remehkan SB30 dan Pak Chandra ya. Itu kenapa saya sendiri juga pakai baju SB30, saya jual buku SB30, saya jual buku itu adalah salah satunya adalah menggait banyaknya orang reseller yang mau belajar sama-sama di komunitas dan itu tidak lain tidak bukan adalah subscribe 30 mayoritas. Ya, kita ngomong mayoritas, yang di luar itu juga karena dari produk kekenya bagus mereka repeat order juga banyak Bapak Ibu ya. Saya tadi dapat orderan juga bukan masih ini ya, masih video produk ya dari produk Niwana SOD dan juga Super Green Food, dan akhirnya dari YouTube saya itu beliau kontak saya Bapak Ibu, dan beliau ternyata ada di Sulawesi Selatan ya, di Parepare kalau nggak salah. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya beliau tertarik untuk beli dan bahkan menjadi reseller Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah dari mana? Dari yang namanya video YouTube Bapak Ibu. Kerjaan kita tinggal mereview produk. Ini saya punya Super Green Food, dan saya ceritakan manfaatnya segala macam. Alhasil apa? Orang yang cari kita. Sekali lagi bisnis kita itu seperti Pak Chandra Putra Negara. Beliau bikin beliau itu cari orang karena kontennya bagus, kontennya jadi kalau Anda punya konten yang bermanfaat buat orang lain, Anda yang dicari orang Bapak Ibu. Nah, Anda tinggal tebar itu di YouTube Bapak Ibu ya. Anda tinggal tebar semua yang Anda pahami itu di sosial media. Kalau Anda nggak tebar, ya bagaimana kita bisa ditemukan orang lain? Seperti itu aja. Nah, itu bisnis kita caranya menabur, memberi konten, bikin video. Nah, itu cara kerja kita Bapak Ibu ya. Kalau Anda masih sementara ini cuman kerjanya di offline terus, ya ini saya kasih tahu cara kerja kita di komunitas
tidak jauh dari Bapak Chandra Putra Negara bagi konten terus setiap minggunya. Bayangin Pak Chandra seminggu bagi 4 video. Nah, kita nih setiap minggu bisa bagi berapa video di channel YouTube kita. Nah, itu membuktikan semakin banyak subscriber yang masuk di channel YouTube Anda, semakin besar juga pertumbuhan bisnis Anda. Karena ya banyak orang yang akan terbantukan dari masalah kesehatannya, dari masalah finansialnya, siapa tahu ya kan. Terus kemudian bisa terbantukan dari komunitasnya, ada komunitas bisnisnya. Nah, luar biasa. Jadi kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Nah, ini kelihatannya masih belum ada yang bertanya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana bagi para reseller pemula untuk masuk ke bisnis ini, tapi belum punya modal dasar? Nah, mungkin boleh di-sharing lah. Ini pertanyaan banyak manusia ya, banyak orang yang intinya, Pak, saya ini modalnya terbatas. Pak, saya ini masih sekolah. Pak, saya ini masih belum ada modal. Nah, ini mungkin boleh di-sharing lah. Mungkin dari Pak Maniso dulu. Dulu waktu memutuskan bergabung itu modalnya bagaimana? Terus menurut Pak Maniso modal itu alasan untuk berbisnis atau bagaimana? Iya Pak Kris. Ya kalau untuk masalah modal itu sebenarnya kalau menurut saya itu bukan yang utama ya Pak Kris. Karena modal utama itu ya kita berani belajar gitu Pak, berani belajar memulai gitu. Ya mulai dari jualan produk ya, kita kan sudah ada website kkd.id ya, jadi kita juga bisa dropship dulu. Kalau sekarang gitu, kalau dulu saya waktu bergabung itu memang saya sudah istilahnya sudah karyawan gitu, tapi sangat tidak nyaman kalau menurut saya itu jadi karyawan gitu. Jadi saya mulai berubah pikiran ya. Nah saya setiap minggu itu pulang kerja pasti nonton channel SP30 dan akhirnya ketemu komunitas Yes dan KK Indonesia. Dan waktu itu pun uang gabung saya itu uang panas Pak Kris. Uang panas ya baru habis gajian gitu udah buat bayar kontrakan, udah buat makan. Itu kan maksudnya uang pegangan gitu. Ya saya ambil resiko gitu buat investasi di bisnis komunitas jazz ini. Dan kalau untuk masalah modal itu sebenarnya kalau zaman sekarang itu bisa mulai Pak Kris. Saya punya teman di Facebook itu, jadi grup Facebook itu di Wirausaha. Nah ada ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu itu pengen ikutan jualan seperti saya Pak Kris, tapi beliau itu terkendala dalam modal gitu karena beliau juga tidak bekerja, sudah ibu rumah tangga. Jadi saya ya cuman arahkan ke dropship gitu, suruh share produk-produk ke Indonesia gitu. Nanti kalau ada yang mau beli ya kontak saya. Bahkan di Kalimantan pun ada Pak Kris, ibu-ibu juga. Ya, saya jadi kalau setiap hari Minggu gitu saya cek maksudnya kontennya udah habis belum, nanti saya share dulu gitu ke ibu-ibu tersebut ya. Suruh gimana, ada yang tanya apa belum gitu. Saya ya istilahnya ya bagi-bagikan konten ya, apalagi akhir-akhir ini ada kontennya dari Miss Mary ya. Nah itu saya juga bagikan juga ya. Mungkin untuk hasil ya mungkin belum ada ya, maksudnya masih awal-awal mulai, tapi saya percaya ke depan pasti ada hasilnya. Gitu Pak Kris. Kalau zaman sekarang itu yang terpenting itu cari solusi itu, buat cari model dulu gitu, jangan cuman nggak ada model terus ya udah deh gitu kan. Masih banyak cara lain gitu di internet, apalagi sekarang kan zamannya sosial media gitu Pak Kris. Ya, oke ya. Jadi modal itu bukan alasan Bapak Ibu ya. Yang penting itu adalah modal Anda itu adalah Anda tuh mau belajar ya, Anda tuh mau praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, dan ini alasan banyak orang. Kalau saya pribadi cuman tanya aja,
mau ndak tanganmu tak beli satu ya kan, tak kasih 100 juta, mau ndak? Kalau mau, ayo sini, tangannya buat saya. Itu modal Anda besar Bapak Ibu, tubuh Anda lengkap, otak Anda bisa dipakai buat mikir, bisa mulut, bisa ngomong, itu modal Anda Bapak Ibu. Kalau Anda masih belum punya modal segala macam, ya mindset Anda lah ya, harus diperbaiki ya. Oke, ini ya pertanyaan buat Pak Dwiki. Nah, Pak Dwiki boleh dibantu jawab ya. Maupun komunitas. Ya, ini untuk Mas Evit untuk meyakinkan komunitasnya dan bisnis produknya. Nah, ini. Untuk awal sih untuk meyakinkan produk ke konsumen ini untuk awal itu di Kekilivers ya, untuk di kalung itu kita harus memberikan manfaat yang langsung ke konsumen. Dari kan di Kekilivers ada manfaat menguji keseimbangan dan kekuatan tubuh kita supaya kita lebih berenergi dan menjadi kuat. Jadi kita harus mendemokan langsung ke konsumen itu untuk awal. Dan untuk komunitasnya langsung kita kearahkan ke Pak Chandra Putra Negara dan untuk meyakinkan ke konsumen. Jadi untuk subscribe channel Pak Chandra Putra Negara dan mengetahui konten-kontennya yang sangat positif dan diarahkan ke komunitas Yes channel YouTube itu. Ya, oke, thank you Pak Dwiki ya. Jadi memang intinya kalau kita sudah punya mentor hebat luar biasa ya, tinggal kita sharingkan aja ya. Pak Chandra Putra Negara 3 juta subscriber ya. Beliau penulis buku ini buku pada pasti berlalu seperti. Nah, kita bisa sharingkan aja ya. Beliau juga sudah punya relasi banyak ya sama beberapa public figure. Nah, itu mentor kita semua. Nah, itu yang membimbing kita di bisnis melalui mentor-mentor rekomendasinya. Salah satunya ada Pak Pino, ada saya, ada teman-teman yang lain. Itu adalah murid-murid yang dicetak Pak Chandra untuk bisa menduplikasi dirinya Pak Chandra. Nah, masalahnya adalah kita mau nggak diduplikasi lagi gitu loh Bapak Ibu. Saya diduplikasikan ke Pak Maniso, saya diduplikasikan lagi ke Pak Dwiki. Nah, dan ilmunya sama Bapak Ibu ya, karena Pak Chandra Putra Negara dulu ngopi saya ke dirinya beliau ke Pak Vino ke saya itu juga perlu waktu. Proses ngopi ini loh Bapak Ibu. Nah, kalau CD ini ibaratnya di burning Bapak Ibu ya, burningnya orang ini beda-beda. Ada yang nggak selesai-selesai, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Nah, itu prosesnya dicetaknya ini Bapak Ibu. Nah, ini setiap orang beda-beda ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin boleh di-sharing lah Pak Maniso ini mungkin ya. Mungkin pertama kali Pak Maniso waktu menjalankan bisnis ini ada merasa malu nih ya, mungkin boleh di-sharing nih, ada pertanyaannya nih. Dari Pak Endi Apristiono. Maaf Pak, saya mau tanya, bagaimana mengatasi rasa malu saat jualan? Kalau mengatasi rasa malu ya, sebenarnya kalau malu itu juga ada ya, dari sebelum mulai belum itu malu pasti ada, apalagi jualan pembalut gitu kan, cowok jualan pembalut gitu. Tapi ya untuk mengatasi rasa malu itu sendiri, itu sebenarnya kalau menurut saya itu rasa penasaran gitu, maksudnya penasaran akan melakukan misalnya untuk menjual produk gitu. Kalau sudah ketemu konsumen, udah udah mencoba jualan gitu, ya awalnya sih malu, tapi berangsur-angsur oh ternyata rasa malu saya sudah diatasi gitu. Maksudnya kalau untuk mengatasi rasa malu ya dengan tindakan gitu, dengan tindakan. Sebenarnya rasa malu itu kalau menurut saya itu rasa penasaran gitu, maksudnya misalnya mau mulai jualan malu, mau mulai mengenalkan bisnis itu kan masih malu. Sebenarnya untuk mengatasi rasa malu itu sendiri ya dengan tindakan kita sendiri Pak Kris ya, dari tindakan saya ya, kalau saya pribadi gitu sebenarnya itu setelah melakukan tindakan itu ya oh ternyata berpikir lagi Pak,
Andy, oh ternyata jualan begini ya. Malu itu kan apa namanya ada di pikiran saya gitu, tapi kalau sudah mulai jualan itu udah biasa, ditolak ya ditolak 10 orang ya udah, kalau udah ditolak itu diterima ya itu ya luar biasa gitu Pak Kris. Iya, jadi itu sudah terpola ya mindsetnya ya. Dulu awalnya mungkin masih dimasukin hati ya, kalau sekarang ditolak sudah biasa. Makanya sehari-hari orang jualan kalau mau diterima terus ya soge kabeh Pak. Ya, ya pastilah. Makanya itu penolakan tuh hal yang biasa. Bagi orang-orang yang mau ditolak ya tidak usah jualan Bapak Ibu ya, tidak usah bisnis ya. Anda apa namanya lihat ada orang yang selama hidupnya nggak pernah ditolak itu orang pasti kaya luar biasa ada Bapak Ibu ya, semuanya dibeli. Ya kan nggak pernah ditolak itu semuanya dibeli ya kan, berarti kayanya luar biasa tuh, nggak dibutuhkan tetap dibeli. Ya, semua orang pasti menolak Bapak Ibu, alasannya mungkin uangnya nggak ada, nggak butuh produknya. Nah, ada jarang itu karena memang secara kebutuhan Bapak Ibu ya, ada orang yang butuh, ada yang nggak butuh ya, seperti itu. Itu penolakan itu biasa Bapak Ibu ya, tinggal Anda ya sendiri Bapak Ibu ya melihat ini potensinya bagaimana produknya, ini kira-kira punya ini enggak apa namanya potensi untuk bisa maju enggak bisnisnya. Nah, itu Anda harus pikirkan Bapak Ibu, kalau bisnisnya ini bagus, kalau enggak bagus alasannya apa, kalau bagus alasannya apa. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu, KK Indonesia 21 tahun. Ya. Bapak Chandra Putra Negara ngerintis bisnis ini sejak tahun 99 ya. Dan beliau tetap fokus di bisnis yang sama. Nah, ini luar biasa. Bahkan bisnisnya nambah ya, bukan menghilang tapi malah bertambah. Nah, ini yang Anda harus pahami. Nah, ini terakhir nih mungkin ya, pertanyaan buat Pak Dwiki. Nah, Pak Dwiki mungkin bisa sharingkan ini. Silakan Pak Dwiki. Nah ya, untuk Mas Mbak ini ya, Mbak Abinur Latifah ya, bagaimana menghindari teman yang menghindari kita setelah kita gabung di komunitas ya. Ya emang dalam seperti di katakanlah teman di lingkungan kita itu menghindari untuk produknya, mungkin mereka tidak tahu produk yang kita jual dan kita harus edukasi mereka, itu yang penting. Dan untuk biasanya teman di media sosial mungkin biasanya posting tentang kepribadian kita dan aktivitas kita, kemudian kita posting ke barang dagangan kita, itu tidak nyeleneh. Mungkin yang like mungkin biasanya 100 orang jadi tambah habis jadi 5 orang sampai 10 orang, tapi tidak apa-apa kan, buat apa kan, untuk share-share yang tidak ada untungnya buat kita. Untuk kedepannya sih saya setiap hari saya posting share produk dan lain-lain, dan untuk like-nya ya dari teman-teman ya pasti menurun karena ya emang orang-orang nggak beli produk kita atau dan lain-lain, dan udah bosen dengan kita postingnya dagangan itu terus setiap hari. Itu ada emang. Saya dulu setiap posting ya sekitar ada like itu 50 orang. Teman saya mungkin di Facebook mungkin 50.000 orang. Jadi untuk sekarang like untuk barang dagangan itu mungkin 5 orang atau 10 orang. Kalau foto kita atau ratusan orang kan gitu kan. Jadi untuk itu udah biasa Pak. Jadi untuk kedepannya sih ya terus saja jalan. Yang penting kita dapat untung dan kita mendapatkan hasil, gitu aja dari bisnis yang kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Dwiki ya. Nah, ini untuk menutup acara kita pada sore hari ini ya, saya mau kasih tahu nih buat Arbinur ya. Kita tuh punya 3 jenis teman. Nah, kalau teman yang menghindari Anda nih biasanya teman cuman seorang teman untuk main-main ya, teman kita happy-happy nongkrong-nongkrong, itu masih namanya buddy friend Bapak Ibu ya. Teman untuk happy-happy. Ya, itu biasanya Bapak Ibu yang biasanya ngejauhi kita kalau kita mulai bisnis ya. Kita maksudnya mulai mau istilah jualan itu orang-orang kayak gitu tuh sudah mulai menjauh karena lingkungan Anda happy-happy, ngapain bisnis, ngapain susah-susah, jualan itu ngapain itu kan. Nah, Anda nawarin teman Anda tuh malah Anda dijauhi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Anda bisa menemukan teman yang kategori kedua ya, yaitu mentor friend ya, sama yang terakhir follower friend. Ini tahap akhirnya follower friend Bapak Ibu ya. Mentor friend dulu lah. Mentor friend itu adalah orang-orang yang ngajari, yang mau berbagi ilmu bisnis. Orang-orang yang seperti Pak Chandra Putra Negara Bapak Ibu ya. Beliau saya tanyain buat konten SB30 tuh
fungsi mengedukasi masyarakat ini tuh ya tujuannya apa Bapak Ibu? Berbagi kan Bapak Ibu ya. Pengen orang masyarakat Indonesia tuh pengen terbantu secara ekonominya, secara mindsetnya, itu pengen maju seperti itu ya. Nah, apakah Anda punya mentor friend yang seperti itu Bapak Ibu ya, yang mau membagikan ilmunya? Nah, gratis lagi SB30. Itu pun kalau Anda lihat Anda misalnya nggak cocok ya unsubscribe sekarang juga kan, begitu saja Pak Chandra ya kan. Nah, Anda harus cari mentor friend Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak punya mentor friend Bapak Ibu, hidup Anda begitu-begitu saja karena nggak ada yang ngarahin ya. Yang punya mentor friend aja kadang Anda mengabaikan mentor Anda. Itu banyak hal Bapak Ibu yang terjadi Bapak Ibu ya. Anda diberikan mentor tapi mentornya nggak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini penting mentor friend Bapak Ibu karena itu adalah yang mendorong Anda untuk bisa maju secara mindset, secara ekonomi, secara bisnis. Itu yang menentukan adalah mentor friend Anda. Seberapa banyak orang yang di sekitar Anda yang Anda ikutin. Nah, dan itu akan menentukan isi dompet Anda Bapak Ibu ya. Kalau mentor Anda itu adalah orang-orang yang sudah sukses, mentor-mentor Anda tuh sudah punya prestasi, ya jelek-jeleknya Anda ketularan prestasinya begitu aja gitu loh. Nah, kemudian kalau follower friend Bapak Ibu, saya mau ceritakan follower friend. Nah, orang yang punya impact ke banyak orang, Pak Chandra Putra Negara misalnya ya, yang ngikuti banyak Bapak Ibu, nggak usah dia istilahnya ngemis-ngemis, ayo subscribe saya, ayo follow saya, nggak perlu setiap hari follower nambah, subscriber nambah. Anda mikir nggak punya bisnis yang ibaratnya customernya makin besar, makin nambah sendiri, karena apa? Karena beliau memberikan impact ke banyak orang. Nah, masalahnya adalah buru-buru Anda mau bagi sesuatu ke banyak orang, Anda sendiri aja masih kesulitan untuk diri Anda sendiri. Ini saya bingung Pak, untuk masa depan saya ini mau ngapain ini, saya mau mulai bisnis tapi saya masih malu Pak. Itu masalah Anda masih mikirin diri sendiri Bapak Ibu. Anda sudah mikirin nggak untuk bisa maju dan berkembang, bahkan bisa mikirin orang lain. Nah, ini tahap yang lebih tinggi Bapak Ibu. Anda sudah berpikir untuk kesuksesan orang lain, nggak mikirin diri sendiri. Nah, itu di bisnis kita diajari seperti itu ya. Kita berbagi. Kita akan membangun yang namanya tim reseller yang bisa berkembang di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, itu tentunya kita sendiri harus pintar jualan, baru kita bisa edukasi orang lain pintar jualan. Ini ilmu kalau Anda mau pelajari di bangku kuliah, nggak ada Bapak Ibu, karena yang diajari di bangku kuliah, di bangku sekolah, SMA, SMP ya, Anda itu dididik, pintar kerja, supaya Anda pintar sekolah, Anda dididik untuk dapatkan ijazah, untuk laporan ke perusahaan untuk bisa diterima sebagai karyawan. Nah, nggak pernah Anda diajari caranya untuk bisa mengembangkan bisnis ini. Anda bisa bangun reseller di berbagai kota, Anda bisa punya omset sampai ratusan juta rupiah. Itu Anda nggak diajari seperti itu. Anda diajarinya adalah belajar yang bagus, nilainya tinggi, supaya bisa diterima perusahaan, gajinya bagus. Nah, itu aja. Nah, channel SB30 ini dulu 2015 belum booming. 2020 sudah booming Bapak Ibu. Nah, mungkin Anda salah satunya sudah nonton SB30 ya kan? Oke, jadi mungkin itu aja ya sharing kita pada sore hari ini, Q&A bersama Pak Maniso dan Pak Dwiki ya. Saya ucapkan terima kasih sudah sharing pada sore hari ini ya. Saya doakan karirnya ya di bulan 2020 ini akhir tahun bisa makin bertumbuh omsetnya ya. Tahun 2021 bisa mencapai prestasi yang baru ya, mencapai seorang manajer, bahkan bisa mencapai seorang direktur ya. Amin. Oke, sharing saya dan mentor-mentor komunitas di sini. Saya harapkan Anda bisa mendapatkan inspirasi, motivasi juga, dan saya harapkan Anda bisa punya omset yang sangat hebat luar biasa. Oke, sekian mungkin dari saya. Selalu salam hebat luar biasa. Luar biasa.